if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're some... Ya, media Jepang mengatakan timnas Indonesia adalah ancaman nyata Jepang di grup C. Dan here we go, tukang gambar spill Kevin Dix bakal ke Jakarta resmi dinaturalisasi. Dan yang terakhir, timnas Indonesia dalam kondisi riang dan gembira untuk melawan Bahrain. Alhamdulillah bebas cedera. Ya, langkah aneh Malaysia hingga ditolak lawan di FIFA Matchday Oktober. Simak selengkapnya di sini hanya di Kamus Bola bersama saya untuk Anda. Ya, timnas Indonesia menjadi ancaman nyata Jepang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Penilaian itu muncul dari media lokal setempat yang bernama Football Channel. Timnas Indonesia dan Jepang tergabung dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain dua tim tersebut, ada Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan China yang juga berada dalam satu grup. Football Channel mengakui rival terbesar bagi Jepang adalah Arab Saudi dan Australia. Namun begitu, media Jepang memperingatkan bahwa ancaman terbesar bagi Samurai Biru adalah timnas Indonesia. Timnas Indonesia dan Jepang berada dalam satu grup dan rencananya pertandingan akan digelar pada 15 November dan 10 Juni 2025. Ya, perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi, rival terbesar Jepang di Asia, dan tim kuat Australia. Namun mungkin timnas Indonesia lah ya yang benar-benar menjadi ancaman bagi Jepang. Tulis Football Channel yang dikutip dari situs resminya pada Selasa 8 Oktober. Ya, Football Channel menaruh perhatian kepada timnas Indonesia setelah berhasil menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1 dan Australia dengan skor 0-0. Media Jepang itu juga mengakui perkembangan pesat timnas Indonesia yang mendapatkan tambahan kekuatan dari para pemain keturunan. Saat ini timnas Indonesia tengah fokus untuk mempersiapkan laga melawan Bahrain. Selang 5 hari kemudian, skuad Garuda terbang ke China untuk menjalani laga keempat fase grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Samurai Biru akan terlebih dahulu bertandang ke Arab Saudi pada 11 Oktober sebelum menjamu Australia pada 15 Oktober 2024. Dan kita beralih ke informasi bola selanjutnya. Ya, pecinta sepak bola Indonesia tengah heboh dengan kabar pemain FC Copenhagen Kevin Dix yang bakal datang ke Jakarta. Informasi ini justru di-spill seorang ilustrator. Ya, seorang ilustrator dengan akun @zulham_subari di postingan Instastory akun miliknya mengunggah tangkap layar percakapan antara dia dengan Kevin Dix. Percakapan itu bermula saat Zulham memberikan gambar Kevin Dix yang dia buat. Di percakapan itu, Kevin Dix memuji gambar dari Zulham. Menariknya, Kevin Dix selalu mengatakan dalam waktu dekat akan datang ke Jakarta. Hal ini disampaikan Kevin ketika Zulham ingin mengirimkan lukisannya kepada dirinya. I hope that I'm in Jakarta soon. They wouldn't have to send, kata Kevin Dix. Ya, sontak saja jawaban dari Kevin Dix ini menimbulkan spekulasi bahwa dia akan segera menjalani naturalisasi untuk timnas Indonesia. Namun, informasi yang dibagikan oleh Zulham ini menimbulkan pro dan kontra. Hal ini karena pihak PSSI belum memberikan keterangan apapun soal Kevin Dix. Yang terbaru, Kevin Dix mengakui bahwa kakeknya akan senang kalau dia memilih untuk bermain bagi timnas Indonesia. Kepada media Denmark, ia juga menjelaskan asal-usulnya dari Indonesia yang dia miliki. Orang tua ibu saya atau kakek nenek saya lahir di pulau kecil Ambon dan mereka melakukan perjalanan ke Belanda untuk mencari kehidupan yang lebih baik setelah perang, kata Dix. Lebih lanjut, pemain FC Copenhagen ini menceritakan neneknya sudah meninggal dunia, tapi dia masih punya kakek yang lahir di Indonesia. Sayangnya nenek saya memang meninggal kurang dari 2 tahun yang lalu. Tapi saya masih punya kakek saya yang lahir di Indonesia. Dan kalau saya berbicara dengannya tentang hal itu, ya saya rasa dia akan senang kalau saya bermain untuk Indonesia, tegasnya. Dan informasi bola yang terakhir, manajer timnas Indonesia Sumarji memberikan perkembangan terbaru skuad Garuda untuk melawan Bahrain. Rizky Ridho dan kawan-kawan berada dalam kondisi yang riang gembira. Sudah 26 dari 27 pemain timnas Indonesia bergabung di Bahrain. Skuad Garuda juga sudah melakoni latihan keduanya pada Senin 7 Oktober 2024 malam waktu setempat di Hamilton Youth and Sport Ground Hamilton. Ya, timnas Indonesia tinggal menunggu kedatangan Martin Paes. Kiper FC Dallas di Liga Amerika Serikat ini dijadwalkan mendarat di Bahrain pada pukul 2 siang waktu setempat.
Ya, kondisinya riang gembira ya. Alhamdulillah juga tidak ada yang cedera, kata Sumarji. Ya, Sumarji juga memastikan bahwa timnas Indonesia bebas cedera. Khusus Martin Paes, kondisi penjaga gawang berusia 26 tahun ini bakal diperiksa lagi setelah tiba di Bahrain. Martin Paes sendiri sempat mengalami cedera pergelangan tangan dan ini yang membuatnya harus absen membela FC Dallas dalam 2 pertandingan terakhir kontra San Jose Earthquakes dan Portland Timbers. Semua bisa ditangani dengan tim dokter dan terapi PSSI dengan sangat baik. Dan support Ketua Umum PSSI Erick Thohir kepada kita juga sangat luar biasa. Sehingga harapannya ya melawan Bahrain bisa tampil all out dan meraih poin untuk bangsa dan negara, kata Sumarji. Ya, timnas Indonesia bakal menghadapi Bahrain di Bahrain National Stadium Rifa. Partai ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C itu akan digelar pada 10 Oktober 2024. Ya, skuad Garuda kemudian akan melawan China di Qingdao Youth Football Stadium Qingdao. Laga keempat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C ini bakal berlangsung pada 15 Oktober 2024. Ya, langkah aneh Malaysia hingga ditolak lawan di FIFA Matchday Oktober. Nah, timnas Malaysia hanya dapat 1 lawan di FIFA Matchday Oktober. Strategi Malaysia dalam hal ini, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, pada proses mencari lawan terbilang aneh. Ya, timnas Malaysia sudah memastikan diri menghadapi Selandia Baru di Auckland pada 14 Oktober mendatang. Namun, laga lawan Selandia Baru ini adalah satu-satunya laga resmi di bawah FIFA yang bakal mereka mainkan di FIFA Matchday kali ini. Menurut laporan berita harian, ada 8 negara yang menolak bertanding dengan Malaysia di bulan Oktober. Negara-negara kawasan yang menolak juga berasal dari kawasan Oceania seperti Kepulauan Solomon, Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Vanuatu, dan juga Papua Nugini. Kenyataan ini pun jelas menimbulkan kesimpulan bahwa FAM mengambil langkah aneh di FIFA Matchday Oktober. Mereka melakukan lawatan ke Oceania dengan harapan bermain 2 pertandingan, padahal di saat bersamaan zona Oceania sedang melangsungkan laga kualifikasi Piala Dunia. Ya, jendela FIFA Matchday di bulan Oktober adalah 7-15 Oktober. Namun laga babak kedua kualifikasi Piala Dunia zona Oceania digelar pada 10-12 Oktober. Hal ini pun otomatis menyulitkan negara-negara Oceania lainnya untuk menerima tantangan duel melawan Malaysia. Sebagai contoh, Kaledonia Baru versus Papua Nugini dan Kepulauan Solomon versus Fiji akan digelar pada 10 Oktober. Selandia Baru versus Tahiti akan dimainkan pada 11 Oktober. Sedangkan Vanuatu versus Samoa akan berlangsung pada 12 Oktober. Ya, lantaran slot yang sudah terisi untuk laga Malaysia adalah lawan Selandia Baru pada 14 Oktober, maka otomatis slot satu laga lainnya adalah pertandingan yang bisa dilangsungkan sebelum momen itu, semisal dari tanggal 7 sampai 10 Oktober. Namun, lawan-lawan yang akhirnya menolak Malaysia tentu tidak mau ambil resiko seperti kelelahan atau cedera pemain. Pasalnya, mereka akan menghadapi laga yang lebih penting dalam upaya memburu tiket Piala Dunia dibandingkan hanya duel uji coba melawan Malaysia. Sedangkan Selandia Baru bisa menerima duel lawan Malaysia karena laga itu dilangsungkan pada 14 Oktober, 3 hari setelah duel yang mereka mainkan di kualifikasi Piala Dunia. Walaupun terancam tak punya jeda istirahat yang cukup, tapi setidaknya Selandia Baru sudah memainkan laga yang lebih penting terlebih dahulu. Who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid when I'm alone with you.